Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wesa Anggraini, NIM 18059022. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Yang bagian A adalah latar belakang. Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara terus-menerus dan tetap, serta memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk memperoleh keuntungan atau laba semaksimal mungkin, menambah kesejahteraan para pemegang saham, dan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga saham perusahaan. Agar tujuan dari perusahaan tadi terwujud, maka perusahaan melakukan berbagai kegiatan baik diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran para pemegang saham. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga dapat dikatakan belum konsisten. Nah, hal ini ya yang menjadi alasan saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut. Yang bagian B, batasan masalah, peneliti membatasi permasalahan pada pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? Ketiga, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Keempat, apakah struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh variabel struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Kedua, untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan yang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, menambah referensi penelitian pasar modal, khususnya mengenai pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan, serta dapat dijadikan bahan pendukung dan menambah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi akademisi, dalam aspek teoritis dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu, misalnya memperluas pengetahuan para akademisi tentang fenomena yang ada dan sebagai bahan bacaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan khususnya dengan struktur modal, pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan nilai perusahaan. Selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan memberikan masukan kepada manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, bagi investor memberi masukan kepada investor dan menilai kinerja keuangan perusahaan sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum melakukan keputusan untuk melakukan investasi di pasar modal. Langsung saja bab 2. Itu kajian teori. Yang bagian A-nya adalah landasan teori. Yang pertama, definisi nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai sekarang atau present value dari free cash flow di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga saham. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dalam hal peningkatan nilai perusahaan merupakan salah satu alasan yang dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya yaitu likuiditas, struktur modal, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal yaitu sekumpulan dana yang dapat digunakan dan dialokasikan oleh perusahaan. Dana ini dapat diperoleh dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal merupakan suatu perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Ketiga, pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan perusahaan yang tumbuh dengan cepat menentukan kenaikan aset dalam jumlah besar dengan hal-hal lain yang dianggap konstan.
Tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan penjualan. Yang keempat, pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah perubahan, peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas melalui aset yang dimiliki sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Seperti pada gambar, di sini ada variabel independennya, itu struktur modal sebagai X1, pertumbuhan penjualan sebagai X2, dan pertumbuhan perusahaan sebagai X3. Dan variabel dependennya itu nilai perusahaan sebagai Y. Hipotesis penelitian, H1-nya struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, H2-nya pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, H3 pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang bagian A, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Yang bagian B, objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 30 perusahaan selama 4 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengingat bahwa jumlah populasi yang sangat banyak, maka penulis menggunakan metode purposive sampling dalam mengambil sampel penelitian ini. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang penulis kumpulkan yaitu data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari media internet dengan situs resmi www.idx.co.id. Yang bagian E, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data melalui informasi dari tulisan ilmiah, jurnal, artikel, ataupun internet yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, yang nantinya data tersebut akan menjadi acuan dalam membuat penelitian ini. Selanjutnya, variabel penelitian. Di sini ada variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Berikut juga ada rumus untuk melakukan perhitungan terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, variabel independen. Di sini ada struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan perusahaan. Di sini ada juga rumus yang digunakan untuk menghitung variabel independen ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Pertama, statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif merupakan metode yang dapat memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk masing-masing variabel. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis yang digunakan pada penelitian ini telah sesuai dan tidak menyimpang. Terdapat sebanyak 4 pengujian uji asumsi klasik pada penelitian ini, yaitu uji anormalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, serta kekuatan dari dua variabel tersebut. Yang kedua, uji simultan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji secara serempak variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan 5%. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T. Uji statistik T menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen dengan menggunakan signifikan 5%. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.